teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan membuat video mengenai renang gaya bebas. Tapi sebelum itu, kami akan berdoa dan juga melakukan pemanasan terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman saya, yaitu Rosa. Itulah dia video pemanasan dari kami kelompok 2 dan selanjutnya kami akan masuk ke video teori tentang renang gaya bebas. Teori singkat mengenai renang gaya bebas. Halo Rasa. Halo. Lagi ngapain sih? Iya nih, aku lagi baca-baca artikel mengenai renang gaya bebas. Oh, renang gaya bebas. Kamu tahu nggak sih apa itu renang gaya bebas? Iya, apa tuh? Nah, jadi teman-teman, renang gaya bebas itu adalah gerakan tangan dan kaki secara bebas ketika berenang. Namun, walaupun dinamakan dengan renang gaya bebas ini masih memiliki aturan loh teman-teman. Nah, pada semester lalu kami sudah membahas mengenai renang gaya dada. Jadi, apa sih perbedaan antara renang gaya dada dan juga renang gaya bebas? Jadi teman-teman, renang gaya dada seringkali disebut sebagai renang gaya katak karena renang gaya dada sangat mirip saat katak berenang. Nah, untuk perbedaannya secara lebih rinci lagi, ketika melaksanakan renang gaya bebas itu, gerakan tangannya seperti menarik ke arah depan. Sedangkan renang gaya dada, gerakan tangannya adalah membuka atau mengayun ke arah samping. Nah, contoh gerakannya itu ketika renang gaya bebas itu tangannya ke depan seperti ini. Menggunakan tangan kanan, tangan kiri, dan dilakukan secara bergantian. Sedangkan untuk renang gaya dada, kedua tangannya melakukan gerakan membuka ke arah samping. Nah, itulah dia sedikit mengenai teori dari renang gaya bebas. Bro, lu tahu gak sih apa aja peraturan dalam renang gaya bebas? Ya tau lah, perenang harus beberapa kali muncul ke atas permukaan air. Nah, ada lagi nih, dari awal sampai akhir, perenang harus menggunakan gaya punggung saat berenang. Juga saat menyentuh garis finish, perenang harus menyentuh dinding. Jadi teman-teman, dalam renang gaya bebas ada beberapa gerakan yang perlu dikuasai. Nah, apa-apa saja sih gerakannya itu? Yang pertama adalah gerakan meluncur ketika memasuki kolam. Yang kedua itu adalah gerakan tangan yang perlu diperhatikan dan juga gerakan kaki. Untuk contoh pelaksanaan gerakannya supaya dilakukan dengan benar akan dicontohkan oleh kedua teman saya. Teknik pernapasan dalam renang gaya bebas dapat dilakukan dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air. Kemudian, muka kembali menghadap ke dalam air untuk mengembuskan nafas. Nah, jadi teman-teman, bentuk latihan renang gaya bebas yang perlu diapa adalah teknik pernapasan, meluncur, gerakan tangan, dan juga gerakan kaki seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk contoh gerakan tangan atau penunggan akan dicontohkan oleh teman saya, yaitu Rosalina. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Bikin Rosa ini contoh gerakan tangan. Nah, seperti di video tadi, gerakan tangannya adalah dengan menarik untuk melangkah atau menarik untuk dia agar bisa maju ke depan dan bergerak menuju ke depan. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan melakukan bentuk latihan gerakan kaki dalam renang gaya bebas. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Caranya dapat dilakukan di tepi kolam dengan memegang dinding kolam. Selanjutnya adalah dengan mengayunkan kaki seperti ini. Nah, itulah dia bentuk latihan gerakan kaki dalam melakukan renang gaya bebas. Nah, inilah dia gerakan renang gaya bebas yang benar dan perlu dicontoh. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, karena teman saya tidak bisa berenang, inilah contoh gerakan renang gaya bebas yang salah. Jangan contoh aku ya teman-teman. Jadi teman
pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 2 mengenai tentang renang gaya bebas. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton.